buku yang ketiga apa yang keempat. Ketika Anda jadi pemimpin, jangan pernah Anda mimpi mau jadi pemimpin yang baik ketika tidak berani berkata ya dan tidak pada tempat yang tepat. Setuju Pak Hendra? Harus berani Pak. Maka kalau kita bicara inkonstitusional, maka dia dengan sendirinya tidak berlaku. Pandangan saya begitu. Tidak berlaku. Terus bagaimana kalau dengan ada tambahan kata bersyarat? Nah ini yang menyebabkan beberapa aturan yang berkenaan dengan itu menjadi status quo jadinya gitu. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana kita mulai saja. Ada beberapa bincang-bincang nih Pak. Kalau hari ini temanya sebenarnya bicara tentang tanya jawab seputar hukum ketenagakerjaan. Nah, bicara ketenagakerjaan itu kan sangat dinamis Pak ya. Kemudian kompleks sekali. Kalau orang HR hari ini baru bicara tentang kenaikan upah, mungkin besok pagi sudah bicara tentang PHK. Biasanya seperti itu, karena saking kompleksnya permasalahan ketenagakerjaan. Kemudian sebagai pembuka kita diskusi hari ini, saya akan menyoroti mengenai putusan MK nih Pak. Kaitannya dengan putusan MK 91 ya. Terkait dengan UJK. Bahwa di dalam putusan MK itu kan disampaikan, dikatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun. Nah ini teman-teman pengen penjelasan bahasa hukum itu kan, kalau kita sendiri yang orang hukum kadang-kadang masih terjadi perbedaan penafsiran, apalagi yang bukan orang hukum. Sementara teman-teman yang hadir di sini adalah mereka pelaku HR semua yang setiap hari juga dihadapkan pada masalah-masalah ini. Nah ini kita pengen dengar Pak, apa sih pandangan ataupun terjemahan dari putusan MK tersebut sebelum nanti kita akan bahas kajian-kajian yang lebih menarik Pak. Silakan Pak Sanudin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Ya semangat dong itu ya. Tadi makasih Pak Nung, terima kasih nih jurnal kawasan yang semakin oke nih, mencoba mengkapitalisasi semua potensi menjadi kebaikan berjamaah begitu ya. Tadi Pak Anung ini juga ketemu tiba-tiba udah jadi orang besar juga ini, bareng saya juga dulu beliau ini. Ikut senang lah semuanya. Ini juga talenta-talenta muda, Pak dari Yamazaki juga, Pak Alfred, calon doktor juga ini saya lihat nih. Tadi dimulai dengan statement kompleksitas, tapi memang kelihatan kompleks dari wajah bapak-bapak yang nangani juga memang kelihatan kompleks gitu ya. Tenang Bapak Ibu semuanya, harus rileks supaya ada oleh-oleh ya, setuju ya? Oke, kalau kajian konstitusinya sebenarnya lebih tepat untuk menjawab pertanyaan moderator tadi, bagaimana sih polemik tentang putusan ini. Kita masuk dalamannya saja, aplikasinya sebagai praktisi ini yang paling kita tunggu ya. Kalau bahasa yang ada di dalam putusan itu kan inkonstitusional bersyarat gitu ya. Ini mungkin sepanjang sejarah secara referensi yang ada putusan seperti ini, kalau saya sependek yang saya coba teliti gitu ya. Ya kalau inkonstitusional ya inkonstitusional saja. Kenapa kemarin ada tambah inkonstitusional bersyarat? Tentu saja kita udah maklum lah ya, ada muatan-muatan kepentingan dan segala macam gitu ya. Nah yang menjadi kepentingan kita adalah memang menjadi kebingungan di bawah itu. Ini berlaku apa enggak?
Jadi 13 2003 masih boleh dipakai apa enggak? Ini yang pakai 11 2020 apa enggak, kan gitu ya? Mutar aja dari situ seperti setrikaan, bolak-balik gitu. Ya. Nah, saya coba memberikan pandangan sedikit tentang makna daripada narasi atau teks yang ada dengan tulisan tadi ya. Inkonstitusional berarti kan bertentangan dengan undang-undang, itu fix di situ ya. Bertentangan dengan undang-undang dasar loh Pak ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada bersyarat. Nah, dua hal ini kalau kita masuk ke dalam kajiannya adalah, maka kalau kita bicara inkonstitusional, maka dia dengan sendirinya tidak berlaku, pandangan saya begitu. Maka kalau kita bicara inkonstitusional, maka dia dengan sendirinya tidak berlaku, pandangan saya begitu. Tidak berlaku. Terus bagaimana kalau dengan ada tambahan kata bersyarat? Nah, ini yang menyebabkan beberapa aturan yang berkenaan dengan itu menjadi status quo jadinya gitu. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana memadukan sebelum memadukan? Jadi akhirnya apa? Publik menganggap ini gimana sih aturan? Akhirnya orang menganggap ini sesuatu yang banci gitu. Nah, kebingungan itu mudah-mudahan pulang siang hari ini saya bagi tipsnya supaya teman-teman happy berdiskusi dengan serikat, menyampaikan kepada bos-bosnya, mumpung ketemu, apalagi ini kan gratis gitu ya. Nah, gitu. Mana Mas Dodi tadi, mana Mas Dodi, Mbak Indah. Tapi katanya jangan bocorin semua pasal, nanti biar ada lagi termin berikutnya gitu. Gak apa-apa, ketemu empat mata juga bisa gitu ya. Tapi bebas lah, ini hanya guyon aja, mau tanya aja apa saja boleh. Maka kalau acara dengan saya memang harus banyak bertanya. Dalam konteks ini Bapak Ibu semua ada inkonstitusional, kemudian tadi ada bersyarat. Bagaimana kita menyiasatinya adalah inilah yang Bapak Ibu semua sering dengar, mungkin ada yang belum pernah dengar, ada yang namanya manajemen hubungan industrial. Manajemen hubungan industrial inilah yang harus benar-benar diutilize, benar-benar diperkuat oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, maka muncullah PIC dalam konteks ini, siapa itu yang paling berperan sentral itu perannya? Siapa Bapak Ibu sekalian? Orang IR, Industrial Relation. Jadi dia fokus di situ. Nah, dia mencoba men-capture semua persoalan dinamika perburuhan, lalu nanti dia buat mappingnya, kemudian nanti akan menjadi data yang akan diolah ketika ketemu dengan serikat, ketemu dengan manajemen, enak gitu Pak, Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana mengeksekusinya? Nanti muncul ini dalam bentuk apa? PKB. Jadi udah nggak ributin lagi tuh inkonstitusional bersyarat apa dan seterusnya, itu udah nggak perlu lagi dipikirkan, karena bagaimanapun apa yang Bapak sepakati dengan serikat yang diatur oleh manajemen itulah adalah pilihan terbaik yang disepakati, dan itu berkekuatan hukum mengikat buat Bapak sekalian. Nah, materi muatannya dari mana Pak Nung? Mau gali dari 13 2003 silakan, mau gali dari 11 2020 silakan. Jadi gitu Pak, diramu seperti itu, maka lahirlah PKB. Nah, disitulah nanti mimpi akhir kita itu akan terwujud. Tadi yang disampaikan oleh Ketua Forum, apa itu? Nah, hubungan industrial, pokoknya yang nis gitulah. Hubungan industrial yang harmonis. Jadi itu pandang berkaitan dengan bagaimana bisa kita memaknai narasi yang ada seperti sekarang berkembang ini, berlaku apa enggak, dipakai apa enggaknya, yang dipakai yang mana. Ini mungkin kita bisa gali lagi nanti dalam diskusi praktek sehari ini dalam forum tanya jawab berikutnya. Baik. Saya pikir sudah sedikit ada kejelasan kalau selama ini banyak teman-teman di HR yang kadang-kadang gamang mau menjalankan Undang-Undang 13 100% juga khawatir karena OJK-nya juga sudah berlaku. Di sisi lain kalau menjalankan OJK secara total juga kita melihat masih melirik Undang-Undang 13-nya masih
manfaatnya lebih besar gitu kan. Oleh karena itu tadi saya disampaikan oleh Pak Dr. Salahuddin, sudah ada gambaran bahwa kita masih bolehlah menimang-nimang kira-kira kalau perusahaan juga setuju menggunakan Undang-Undang 13 misalnya tentang pesangon, nggak ada salahnya gitu kan. Karena apa? Karena mereka kontribusinya yang sudah sekian puluh tahun barangkali bisa dihargai dengan pesangon yang lebih besar dari Undang-Undang 13 sepanjang disepakati ya, Pak ya. Itu akan lebih nyaman sepanjang disepakati. Karena gini dengan berlakunya Undang-Undang Ciptaker itu kan ada 4 kriteria kalau nggak salah. Dia mengkoreksi, kemudian ada yang dikoreksi, ada yang dihapus, ada yang direvisi, apalagi itu satu lagi. Setahu saya tidak ada statement yang menyatakan mencabut Undang-Undang 13 2003, setuju nggak? Nggak ada Pak di klausul mengatakan mencabut. Jadi kata kuncinya tadi kesepakatan. Nah disinilah sebenarnya kalau dengan bertemu seperti ini teman-teman harus memperkuat kekuatan diplomasi, strategi komunikasi yang baik. Di situ kata kuncinya, Bos. Saya kira juga sekarang teman-teman buruh juga sudah mulai mikirnya udah lebih jangka panjang, militansinya juga mulai turun ya. Ini fakta yang memang tidak bisa kita sembunyikan, ada demikian. Hanya saja ini saya setahun terakhir ini di Kerawang. Nah ini yang mau saya sharing, nanti kalau teman-teman mau saya akan berbagi kaitannya dengan konflik seperti ini. Apakah nanti langsung kita akan sharing nanti Mas Anung. Nanti, tapi untuk termin yang ini mungkin apakah mau dilempar tanya jawab, silakan ke Pak Anung untuk memberikan pilihan-pilihan kepada peserta. Baik, Bapak Ibu sudah bisa mulai menyiapkan pertanyaan-pertanyaan ya Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Nanti silahkan disampaikan. Dan sekarang sudah mulai boleh menyiapkan. Saya akan sedikit Pak Dokter kaitannya dengan tadi yang sudah disampaikan. Beberapa waktu lalu saya sempat diskusi dengan beberapa teman HR kaitannya yang pertama dengan PKWT Pak. PKWT yang sekarang berdasarkan PP 35 Pak ya kalau nggak salah ya. Itu kan diatur bahwa setiap akhir masa kontrak itu mereka diberikan kompensasi sebesar 1 kali upah. Nah, ada beberapa pertanyaan yang waktu itu sempat menjadi bahan diskusi. Apakah dibolehkan Pak manajemen dalam hal ini ketika membuat aturan atau kesepakatan dengan si karyawan ketika kontrak langsung 3 tahun misalnya atau 1 tahun 1 tahun tetapi durasinya 3 tahun dan pemberian kompensasinya itu di akhir tahun ketiga ketika dia selesai kontrak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada beberapa yang sempat tanya dalam diskusi itu adalah ketika itu terjadi karena ada kompensasi tadi, apakah masa kerja si karyawan itu ketika nanti diangkat menjadi karyawan tetap atau PKWTT itu dihitung mulai yang bersangkutan kontrak pertama atau pada saat yang bersangkutan menjadi PKWTT. Ini menjadi dualisme pandangan, dualisme persepsi. Karena apa? Karena setiap akhir kontrak mereka diberikan kompensasi. Nah ini kan menjadi polemik berkepanjangan kalau ini tidak kita serahkan pada ahlinya, mungkin kita hanya akan penafsiran yang berbeda-beda. Mohon diberikan arahan Pak, silakan Pak. Mulai memanas ya jadinya ya. Pertama gini, saya ingin sampaikan dulu mengenai PKWT, teman-teman bikin offering, teman-teman membuat PKB. Ini berkaitan tadi ada sekilas tentang keahlian bidang legal drafting ya. Nah, sehingga ini akan memudahkan menjawab pertanyaan tadi sebenarnya. Misalnya gini, bicara implikasi berakhirnya sebuah kontrak, apakah PKWT,
apakah apapun namanya, termasuk Bapak Ibu jual beli rumah atau apapun namanya, bergantung sebenarnya daripada isi yang Bapak persiapkan di dalam PKWT-nya. Sepanjang disepakati di situ, itulah yang akan menjadi pegangan Bapak dan Ibu semua dengan pihak pekerja, mungkin juga dengan pihak vendor dan lain-lain lah, kira-kira gitu ya. Nah, teknis eksekusinya ini kan lebih fokus kepada soal PKWT dengan pekerja ya. Secara asas bahwa ketika berakhir maka ada hak yang muncul kan, malah di diskusi di tempat lain ada orang yang di PKWT, kemudian di akhir PKWT-nya kemudian ternyata orang yang bagus diperpanjang, diangkat jadi karyawan tetap. Nah, pertanyaan yang menarik, apakah dia juga dibayarkan saat mau diangkat? Apakah tetap harus dibayar kompensasinya atau enggak? Gimana? Ada yang punya pengalaman dibayar apa enggak? Dibayar ya? Baik banget Bapak Ibu sebenarnya. Ya nggak apa-apa, bayar aja ya, biar nggak capek. Tapi kalau mau improvisasi kan sebenarnya bukan mau mencurangi sebenarnya hak mereka. Ini adalah menjadi poin plusnya Bapak Ibu semua, mengkomunikasikan yang baik sehingga manajemen juga punya catatan yang menarik lah bagi manajemen. Apa yang saya maksud? Gini Pak Nung, orang itu kan kalau tahu dia akan diberikan apresiasi yang lebih mahal, dia ngapain ngambil yang kecil kan, sebenarnya begitu. Jadi kalau mau dikasih emas, ngapain juga dikasih uang walaupun cuma 100.000, kira-kira begitulah perbandingannya. Artinya ini saya konsisten untuk berdiri di atas keadilan. Sebenarnya itu kan double reward sebenarnya. Setuju nggak sih Bapak Ibu sekalian? Jadi double reward, dia juga udah diangkat jadi karyawan tetap. Kalau dia waras, ngapain juga gua mau ngotot mau minta kompensasi di akhir jelang dia diangkat jadi tetap. Sama aja dengan istilah juga double punishment dalam hal PKB udah ada, tapi di luar PKB juga ada, sehingga ini menimbulkan perkara nanti juga mau saya share nih. Oke, kembali kepada pertanyaan tadi. Terus kapan haknya kompensasi tadi itu akan diberikan? Bergantung kepada isi yang disepakati. Masalahnya jangan sampai Bapak dan Ibu sekalian mempersulit diri dengan membuat diskresi yang membuat Bapak Ibu jadi susah. Implikasinya kan muncul tuh kalau terus menerus, kan implikasinya berkaitan dengan masa kerja dan ada resiko juga, ada pelanggaran yang menyebabkan pekerjaan yang tidak tetap menjadi tetap, sehingga nanti ada konflik baru yang namanya perselisihan pemutusan hubungan kerja. Jadi diperkuatlah di dalam PKWT-nya, teknis pembayarannya bagaimana. Saya tidak saklek mengatakan kapan dibayar, boleh kapan, tapi saya mau kasih toolsnya, dibikin yang rapi. Bahkan saya memberikan cara membuat PKWT-nya. Kayaknya ini beliau udah tahu nih, kalau saya membuat PKWT pasti konsepnya, formatnya 2 gaya aja. Kalau nggak gaya Adnan Budi Nasution, gayanya Ose Kaligis. Jadi pasti saya jelaskan dulu di depan. Ini yang menyebabkan Bapak dan Ibu sekalian selama ini tuh membuat PKWT itu terlalu standar, Pak. Siap. Jadi begitu kejadian baru panik. Dijelaskan di depannya itu. Kalau istilah notaris itu dibikin cover note-nya yang bagus, Pak Hono. Jadi Bapak, Anda diterima di sini ya. Kerjaan kita tetap tidak tetap ya. Akan ada cuma sekian lama. Dan di bulan sekian akan berakhir. Anda setuju? Tekan, bikin pernyataan, Bapak tulis tangan lagi. Ini kenapa penting? Walaupun ditulis di atas potongan post-it atau daun daun pisang, ini manfaat sekali di pengadilan Bapak Ibu sekalian. Hakim akan mengatakan, udah jelas kok Anda udah terima. Kenapa ini saya kasih password ini, kunci ini? Karena nanti kalau begitu keluar di depan bapak-bapak, mungkin orang akan terima, tapi di luar pagar akan datang tuh kipas-kipas yang lainnya. Kenapa? Udah maju aja.
Itulah yang terjadi sampai saat ini. Nah ini yang sedang terjadi, yang saya setahun terakhir ini udah hampir setahun babak belur, satu perusahaan dikeroyok sama elit buruh tertentu, dilaporin pidana juga, kemudian digugat juga, di snaker yang ini dia demoin dia pindahin. Nah ini juga masih concern kita ini. Orang-orang yang kompeten diintervensi, datangin ke DPR, semua institusi didatangin, hampir seluruh institusi didatangin. Tapi kalau kita berdiri dengan konsep legal drafting yang rapi, strategi komunikasi yang rapi, administrasi yang rapi, dan ini yang saya bilang, teman-teman kalau mau serius mungkin cari tempat workshop, saya ajarin detailnya. Karena ini yang membuat sekarang itu, kenapa sih Pak Haji dibayar lebih mahal? Padahal soal hal yang begini sebenarnya. Ya, siap teman-teman ya? Semangat loh kalau begitu. Jadi seminar-seminar kayak begini jangan dianggap hanya untuk rileks keluar kantor. Udah ketemu Pak Anung, ketemu Pak Dodi. Tapi ini memang kita mau dapatkan sesuatu yang lebih. Bapak Ibu sekalian, saya nggak mau ini nih, karena kalau ikut bareng saya seperti ini, pasti saya ada dua. Saya sharing begini pertama, pasti saya kasih motivasi. Jadi apa yang mau saya share ini Pak Anung, yang saya bagikan ini sebenarnya melevel up Bapak punya skill, sehingga bargaining posisinya sama Saco itu lebih besar nanti. Kalaupun nggak dihargai lebih di situ, Bapak ada tempat lain nanti yang siap nampung. Percaya nggak? Percaya nggak? Kurang yakin. Saya mau ngomong karena saya testimoni. Pak Anung jadi saksi. Dibayar dengan berapa? Level junior manager Pak Anung dulu. Nggak, jangan diomongin Pak Anung, karena beliau tahu daftar slip gaji saya. Sekarang beliau kalau iseng nanya saya, berapa dibayar sekarang di pasar? Sebulan saya bisa dibayar 2,5 miliar sampai 3 miliar. Tepuk tangan dong. Kenapa sesemangat ini? Ini dari pabrik menjadi profesional sejati. Jadi bapak-bapak jadi HR juga harus jadi profesional sejati. Apa itu? Nanti silakan tanya. Nanti saya ya Pak Nam. Baik Pak. Kejawab ya. Coba. Baik Pak. Mungkin dari Bapak Ibu semua kaitannya dengan yang tadi disampaikan masih ada ganjalan barangkali. Ya. Ada yang angkat tangan? Silakan. Kita langsung diskusi aja Pak Ibu ya. Ya boleh. Biar tuntas sebelum nanti beliau akan menyampaikan beberapa pengalaman, sharing pengalaman di beberapa perusahaan kaitannya dengan penyelesaian masalah. Karena kalau kita hadir di sini nanti pulangnya setidaknya memiliki bekal, setelah ketemu Pak Salahuddin Ghaffar kita punya pandangan, ternyata beda pandangan yang selama ini menjadi pegangan saya, begitu ketemu praktisinya pandangannya berbeda. Silakan dari belakang sebutkan nama, Perusahaan mana? kemudian dari perusahaan mana, silakan. Berdiri Mbak. Ibu loh. Ibu. Assalamualaikum. Saya dari PT Tojong Indonesia, nama saya Darci. Terkait dengan pembicaraan atau dengan diskusi kita tadi dari Pak Anung dan Pak Salahuddin, ada beberapa pertanyaan yang atau mungkin boleh dibilang minta solusi terkait mengenai seperti kita tahu bahwa tidak semua keputusan atau peraturan itu bisa memuaskan semua pihak, entah itu baik dari pekerja maupun dari pengusaha. Pertanyaan saya terkait dengan PP 35. Di situ komplikated sekali ya Pak kalau kita bicara mengenai PP 35. Kalau kita bicara mengenai kompensasi, itu baru kompensasi Pak. Belum lagi nanti kita lihat dari hak cutinya dia. Belum lagi nanti kita lihat dari THR-nya. Nah, ini kan boleh dibilang agak panjang ya Pak kalau seperti ini. Karena biasanya kalau PKWT itu tidak cuma 1 tahun, tapi bisa jadi nanti ada pembaruan kontrak kembali. Nah, ketika pembaruan kontrak tersebut kan tidak ada jeda nih Pak. Bagaimana cara penghitungan cutinya? Apakah masih berhak cuti? Bagaimana penghitungan mengenai THR-nya? Apakah full 1 tahun? Nah, ini kan komplikated sekali Pak.
Nah kalau misalnya kita bicara, kita masukkan ke dalam perjanjian kerja kita, perjanjian kerja waktu tertentu, apakah itu bisa memakai, Pak? Terima kasih. Berarti yang masa kerjanya berkelanjutan itu ya, untuk PKWT berkelanjutan ya. Oke, silakan Pak. Ibu siapa tadi? Uci. Ibu Uci. PT mana Bu? Toyo Toyo In. Indonesia. Toyo In. Oh, Pak Nugroho juga. Pak Nugroho jangan main dua kaki dong. Bagi-bagilah gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya jawab pertanyaannya, saya mau tanya balik kepada peserta semua nih. Bicara cuti, kapan sih hak cuti itu muncul? Ngacung satu. Yang langsung saya kasih buku. Udah 3 yang angkat, berarti dapat 3 buku, seri 1, seri 2, seri 3. Satu-satu. Ayo, Bapak, Ibu dulu, kapan hak cuti itu muncul? Oke, yang tengah? Sama. Ibu? Sama. Ya. Setelah bekerja 12 bulan berturut-turut. Pertanyaan berikutnya, kapan orang mulai boleh cuti? Ayo Ibu lagi. Ibu ini semangatnya luar biasa. Karena terlalu semangat tadi beliau salah menempatkan kata, bukan di hari ke-13. Di bulan yang ibu-ibu tuh jago hitung hari soalnya. Jadi di bulan yang ke-13 baru boleh cuti. Nanti bukunya dibagikan beliau satu-satu, atau kalau langsung 3 habis 9. Karena seri 1, 2, 3 nanti bagi rata aja ya. Nah, kalau demikian udah bisa dijawab, maka sebenarnya persoalan cuti baik dalam PKWT maupun PKWTT sudah selesai kan. Teman-teman silakan siasati bagaimana implementasinya di dalam praktek. Jadi ini kan ada orang berkontrak 6 bulan ribut cuti. Nah, tapi bagaimana Pak Ji kalau ada orang itu berhenti 6 bulan sebelum 1 tahun karena ada pelanggaran dia berhenti cuti sehingga tidak sampai 1 tahun kan? Ya nanti sisa haknya dicuti 6 hari itu dibayar, dikompensasikan dalam bentuk uang. Nah hari ini di Kerawang saya juga dapat di klien saya dapat gugatan karyawan serikatnya dulu karena HRD yang lama menggunakan PKB itu cuti dikonversikan dalam bentuk uang. Nah ini teman-teman nggak boleh ini. Prinsip dasar cuti itu orang untuk istirahat. Nah jadi jangan kebablasan, wah kita baik PKB ini. Nanti kalau diperiksa kalau ada orang kecelakaan kena loh, bahaya itu. Jadi lebih baik ngotot untuk mengamankan keselamatan jiwa manusia daripada kita kesannya dari Cinderella, apa itu nama, Sinterklas. Untuk hal yang kadang-kadang kelihatannya kita hebat, wah. Nah ini harus dengan ketemu begini jadi ada yang remind ya. Kemudian apalagi tadi sama Bu berkaitan dengan THR, kompensasi ya tinggal proporsional saja gitu. Yang penting kata kuncinya tolong desain yang bagus tentang berkaitan dengan apa tadi PKWT-nya. Jadi berkaitan dengan ilmu legal drafting ini Bapak Ibu bolehlah nanti kan udah ada nomor handphone saya juga ada, Pak Andung ada kan, Pak gimana ini strateginya menuangkan dalam ilmu legal draftingnya sehingga happy gitu kan antara para pihak. Tapi yang jelas hari ini udah banyak keuntungan, udah dapat diskusi seperti ini. Apalagi udah foto sama saya, nanti lihatin ke serikatnya, sekarang biasanya begitu kan modusnya kan. Sekarang mau bareng Pak Salahuddin katanya. Nanti lapor lagi Mas Saco gitu. Gak apa-apa, jadi saya kebagian jariah berjamaah. Insyaallah berkah berjamaah ya. Oke, ada lagi tadi? Monggo. Terserah. Silahkan. Yang ujung dulu karena ngangkat tangan lebih dulu sebelumnya Bu Uci. Beberapa waktu yang lalu saya sempat diajak diskusi oleh teman terkait dengan OJK ini. Bagaimana mengimplementasikan itu dalam
tidak boleh lebih rendah dari yang sudah ada sekarang. Ya. Sementara di UUCK sendiri itu lebih rendah. Nah ini akan jadi perdebatan panjang Pak. Sampai saya pikir nanti ujungnya seperti sekarang ini saya sudah belum dengar Pak. Sampai orang yang ke PHI gara-gara hal ini. Ketika mereka belum di PKB, hal ini tidak ada kesepakatan karena satu sisi minta dengan Undang-Undang 13, satu sisi dengan UUCK. Itu nanti ketika ada di PHI itu seperti apa ya Pak? Mana yang akan dimenangkan? Sementara di PKB masih pakai yang lama. Bapak lagi berperkara sekarang? Enggak sih Pak. Oh, udah. Cuma saya pikir akan ada potensi itu Pak. Betul, betul. Mantap. Akan ada potensi itu karena pasti manajemen tidak mau menggunakan yang lama karena ada bentuk direndah. Sementara yang bentuk dekat juga tidak akan mau dengan yang lebih dekat. Ini pandangannya sejauh Pak. Ini memang talk show yang benar-benar bermanfaat ya, jadinya. Jadi udah masuk ke teknis hukum acara nih. Tapi nggak apa-apa. Oke. Terima kasih Pak Hermawan. Saya panggil Pak Hermawan aja Pak ya. Ini senior kita nih. Kalau sudah bicara area pengadilan, Bapak Ibu sekalian, pertama tentu harus dimintain pendapat orang yang teman Bapak atau kolega Bapak yang bidang hukum acaranya mungkin sudah mengerti. Pertanyaan Bapak yang paling penting yang saya tangkap adalah akan seperti apa nasibnya kalau udah masuk ke pengadilan. Gitu Pak ya. Mungkin ada pertanyaan Bapak-Bapak Ibu semua sekalian. Dan semua ini adalah rata-rata pertanyaan para saco Pak. Gimana nasibnya? Saya nggak bisa jawab. Saya bilang yang tahu nasib itu hanya Allah. Saya bilang begitu. Benar nggak? Karena begini standar di dalam etika profesi hukum seperti saya, tidak boleh mengatakan ini perkara bisa menang, ini perkara bisa menang gitu. Tapi karena ini adalah forum yang spesial, saya mau kasih tahu. Mau nggak? Mau dong ya. Ya, yang pertama begini. Bapak Ibu sekalian, apapun bentuk perselisihan yang sedang dan akan ditangani, pastikan penanganannya itu di mapping secara betul-betul. Mulai dari mana? Mudah-mudahan masih ada waktu Pak Nung ya? Iya, coba. Pertama, ketika sudah mau berselisih, segala sesuatunya itu mesti dipersiapkan. Misalnya tadi kan Pak Hermawan bertanya tentang masalah PHK ya Pak. Pertama, kalau di Undang-Undang 13 2003 dulu dia itu ada di pasal 158 ayat 2 kalau nggak salah. Ini yang di dalam KUHP. Ngomong-ngomong Juli ntar lagi RUU KUHP mau disahkan loh. Diam-diam kayak Undang-Undang Cipta Kerja juga ini pemerintahnya. Hati-hati jangan lepas sembarangan ayam masuk ke tetangga, apalagi punya kucing, kena pidana nanti. Lanjut sampai mana tadi? Nah, jadi Bapak benar-benar mapping, dirunut. Entry pointnya PHK ini Bapak alasannya apa? Itu tolong dicatat nih Bapak-Bapak sekalian, karena ini ilmu. Nah, entry pointnya misalnya di forum kemarin sempat saya dicolek di forum HR Jawa Barat Purwakarta. Saya karena dicolek terus, ini suhu belum ngomong nih. Jadi katanya ini kan PHK harus mulai begini-begini, mau ribet banget gitu. Dicari alasan nggak ketemu. Saya diminta komen, saya komennya apa? PHK itu akan terjadi pada waktunya. Kalau kita perlukan. Dengan bahasa ini apa maksudnya? Ya udah Pak Hermawan, bisa dicari tahu alasannya, bisa dibikin alasannya. Kalau Bapak sulit, datang ke kantor saya, gratis saya kasih tahu. Ini bukan guyonan, ini yang sedang juga saya tangani. Ini unik nih Pak. Yang saya cerita tadi ada yang digugat, laporin pidana polisi, union busting dan segala macam nih. Jadi begitu diperiksa, semua dokumen yang saya bisa prediksikan untuk pertanyaan Bapak di pengadilan itu, saya sudah siapkan lebih awal. Hati-hati, ketika Bapak udah tahu entry point-nya, apa
Saya mau tanya nih, kalau udah ada Bapak mau PHK orang ini, kita diskusi aja ya. Kita diskusi aja ya. Kalau udah mau PHK, apa yang Bapak persiapkan pertama? Satu, Pak Hermawan apa yang? Satu, sangon. Kedua, halo. Berita acara apa nih? Masa kerja. Berita acara apa? PB. PB. Perjanjian bersama. Oke, udah 4. Apalagi? Tambah lagi. Gak apa-apa. Ini kan lebih enak kalau begini biar sama-sama mikir gitu ya. Saya bagi aja. Tadi yang Bapak sebutkan itu yang saya maksud tuh dirunut. Ketika udah dapat alasan entry point-nya Pak Nung, Siap. maka yang pertama yang harus dilengkapi oleh Bapak Ibu sekalian adalah approval dari manajemen. Iya dong, masa ujuk-ujuk Bapak Ibu PHK. Apa outputnya ketika Bapak dapat approval? Surat kuasa bertindak. Oh gitu ya. Iya betul ya gitu. Ini yang menyebabkan bapak-bapak dan ibu semuanya gampang rentan dikriminalisasi oleh si serikat pekerja. Dan ini yang menyebabkan, untuk menjawab pertanyaan Pak Hermawan, Pak Nung, terjadinya kekalahan yang memalukan di pengadilan. Dan ironis sekali mereka datang lihat Bapak hadir sebagai HR, divideoin. Apa kata pengadilan? PHK-nya batal demi hukum. Kenapa? Karena Bapak tidak bertindak atas nama kuasa. Jangankan untuk PHK, mutasi aja itu di pengadilan kalah itu Pak Hermawan. Paham ya maksud saya? Nah, kuasa bertindak nanti beda lagi dengan kuasa untuk, nah udah mulai masuk skill nih. Makanya kalau saya dipancing bertanya pasti keluar semua nih daging-dagingnya. Siap. Nah, nanti muncul tuh, begitu ada kuasa, setelah itu ngapain lagi? Yuk, ini pada pengalaman nanganin PHK nggak sini? Apa yuk? Saya biasanya keluarin dompet, saya gak ada duit nih biasanya. Bipartit, Pak. Yang bisa cepat, setelah itu ngapain? Ibu, Pak, Yamazaki. Penetapan dari pengadilan. Beliau udah langsung ke ujung. Nah ini berkaitan dengan disertasi S3 saya, nanti akan saya jelasin. Ibu ini seneng saya, agresif banget nih. Bu Retno, Pak. Ya nggak apa-apa, bagus. Sebutkan namanya, Bu. Bu Retno, dari monggo, PT Bu Retno. Yang pertama tadi approval, yang kedua setelah kita mendapatkan approval dari manajemen atau dari surat kuasa yang perusahaan, kita selanjutnya panggil perwakilan dari serikat pekerja kita Ya. untuk menyampaikan. Ya. Ya, yang kedua itu. Persisnya pakai apa tuh? Ini udah maksud beliau, udah betul. Ya, Bipartit. mengenai informasi yang saya dapat dari surat kuasa tersebut, saya sampaikan secara lisan. Ya itu namanya apa itu? Bipartit. Ya benar, ya itu. Ini yang sering dilupakan. Jadi jangan loncat. Jadi terlampau semangat udah dapat kuasa panggil. Jadi maksud saya undangan bipartitnya dibuat. Ngerti? Jadi judulnya itu juga menentukan itu. Undangannya judulnya undangan bipartit. Tentang ditulis tentang pemberitahuan pemutusan hubungan kerja. Karena itu nanti diperiksa itu di pengadilan, diundang. Nah ini menjadi entry point, nanti jangan sampai ada alasan dianggap nanti tidak diundang, akhirnya mogok. Ayo, itu yang resiko yang paling besar. Semena-mena nih Bapak nih, manajemen nggak ada izin, manajemen nggak ada kuasa dan seterusnya. Paham ya? Oke. Setelah itu apa? Nah, saya udah mulai keluar trik nih sekarang nih. Triknya nggak usah ya, teknis saja. Ya Pak Hermawan ya. Jadi ini menggambarkan nasibnya di pengadilan nih. Nah, udah ada kuasa, ya bipartit. Nanti risalah bipartitnya bikin yang bagus, jangan serikat yang bikin. Betul ya? Jadi Bapak Ibu yang bikin. Nah,
pendapat manajemen begini, pendapat serikat ini. Terus nanti Bapak tuh kasih pendapat di bawah. Kedua belah pihak belum menemukan titik temu, selanjutnya akan menentu langkah-langkah berikut sesuai ketentuan yang berlaku normatif. Itu kalau udah dikunci begitu. Kalau udah berlaku normatif kemana itu? Jadi nggak ada yang namanya itu buntu, apa itu yang sering disebut tuh? Deadlock. Bapak selama ini dikerjain tuh kata-kata deadlock. Kapan orang boleh mogok? Ya, Ngacung, saya kasih lagi bukunya. Nah, kembali ke deadlock lagi kan? Nggak ada istilah karena deadlock orang mau mogok. Cari undang-undang pasal berapa? Pasal 137 Undang-Undang 13 2003. Kapan ayo orang boleh mogok? Jangan malu-malu jawabnya, boleh. Yang gimana, sorry? Ulang Pak, boleh Pak? Bila kedua belah pihak, baik manajemen atau perusahaan dengan serikat pekerja tidak ada atau tidak mau berunding. Nyari sempurna. Yang betul itu kalau perusahaannya yang nggak mau berunding, Pak, yang mau ketemu. Jadi ngapain pikirin kalau dia nggak mau, kan Bapak tinggal bawa ke pengadilan. Ya, teknis ini nanti di workshop saya ajarin deh Bapak, adain deh. Di kapan tuh? Siap. Langkah-langkahnya. Oke, mau lanjut? Lanjut ya. Ini oleh-oleh termahalnya ini ya. Jadi setelah dapat kuasa, bikin undangan bipartitnya, kemudian nanti risalahnya Bapak yang bikin, judulnya kosong, tanggalnya jangan lupa disebutin, agendanya jangan lupa disebutin, pendapatnya jangan lupa disebutin. Kalau udah kata kuncinya tadi udah ada, maka tambahin lagi tadi bawah itu. Kedua belah pihak akan melanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Yang kedua, nah yang mulai ada tantangan itu gimana kalau pekerjanya Pak Nur melalui udah dikuasakan ke serikat, diundang di bipartit pertama nggak datang, diundang bipartit kedua nggak datang, gimana coba? Sementara kasus ini udah dinyatakan Anda harus PHK kata Saco, dan putusan udah jatuh, bahkan udah ACC dari Jepang. Ada risiko apa? Risiko yang muncul, apakah upah akan tetap terus terbayar sampai ada putusan pengadilan? Bagaimana teknis legal draftingnya? Gimana tuh kalau nggak mau? Bapak Ibu tetap bikin undangan tertulisnya. Antar ke tempat dia, tanda terimain, fotoin. Satu, kedua. Begitu terusnya. Terus kalau nggak datang, udah secara normatif kan terpenuhi dong, dia nggak mau berunding kan? Boleh nggak dilimpahkan ke Disnaker? Boleh nggak? Boleh. Berarti kan dia udah tidak menyatakan tidak mau bipartit. Nanti Disnaker yang akan menilai. Nah, dokumen-dokumen tulisan Bapak di dalam risalah bipartit itu yang menentukan, oh ini udah sah kok, udah bipartit tapi dia nggak mau hadir, saya akan keluarin anjuran kata Disnaker. Tapi ada kejadian, udah hampir 79 hari, Disnaker ditekan oleh serikat tidak mau mengeluarkan surat anjuran. Gimana tuh Pak Hermawan? Sementara Bapak dalam waktu sekian lama itu kan harus bayar upah terus tuh. Kalau enggak muncul masalah baru lagi. Nah, caranya gimana? Gimana? Sementara Disnaker tidak mau mengeluarkan karena ditekan-tekan terus. Nah, silakan nanti. Nah, kadang-kadang yang terjadi seperti yang sedang saya tangani. Dia keluarin surat, Pak Nung, tapi bukan anjuran seperti format yang sekarang. Tapi dia keluarkan surat biasa. Sementara untuk mengajukan gugatan, kata undang-undang harus melampirkan bukti atau risalah anjuran. Nah, mungkin kita perlu sesi khusus, saya akan kasih tahu detailnya. Tapi dengan begitu, Bapak-bapak, maksud saya kenapa saya yang ini, perkara ini seharusnya menjadi pegangan penting buat handicap Bapak-bapak, bahwa prinsip yang pertama, putusan eksekusi PHK itu udah jatuh, itu kemenangan pertama Bapak Ibu sekalian. Kedua, masalah itu nggak ada dalam pagar perusahaan Bapak Ibu, tapi udah pindah keluar pagar. Sehingga perdebatan-perdebatan itu nanti di sana. Di sana ya. Kemudian
Apa yang terjadi pada akhirnya nanti kita akan tinggal nunggu pengadilan kan. Pengadilan yang akan menilai. Etis pada ujung-ujungnya pengadilan sampai ke Mahkamah Agung umumnya mengatakan ini sudah nggak ada harmonis, pasti PHK akan jatuh Pak. Tinggal keahlian bapak-bapak mengelola sistem budgetingnya, akan uang pisah tergantung PKB, apakah pesangon 1 kali, apakah 2 kali, atau 2 kali plus, atau 1 kali plus, itu keahlian bapak-bapak. Kalau keahlian bapak-bapak itu nggak ada, cari pasalnya yang gampang. Kalau nggak ketemu pasalnya, cari pasal Salahuddin. Itu ya. Siap. Kan gampang kan, passwordnya gitu aja. Gratis kok, sudah tahu caranya. Pak Hermawan udah seneng aja nih. Bapak belum punya kartu nama saya. Monggo, apalagi? Udah cukup terpuaskan? Saya belum bahas sampai ke Mahkamah Agung loh ya. Ini kan udah teknis hukum acara. Jadi nasibnya di pengadilan seperti apa? Tergantung suguhan dari Bapak. Kalau di MM 2100 6 tahun lalu saya isi seminar, saya bilang begini, yang ditulis oleh bapak-bapak di atas meja itu akan menentukan apa yang akan terjadi di atas meja hakim. Itu ya. Jadi pancingannya monggo mawon. Baik. Baik, ini sudah berkembang jauh sekali Bapak Ibu ya. Tapi ada satu hal yang ingin saya sambungkan dengan pertanyaan Pak Hermawan tadi Pak Salahuddin. Kalau tadi disampaikan bahwa ketika isi PKB itu sebagian besar masih diwarnai dengan Undang-Undang 13 yang di dalamnya itu masih menguntungkan karyawan. Tetapi di satu sisi kadang-kadang HR itu didorong, dituntut untuk merubah isi PKB itu sesuai dengan UCK gitu ya Pak ya, kira-kira ya Pak ya. Nah ini kan dilematis Pak. Ya. Satu sisi kita sebagai karyawan juga berharap ketika nanti pensiun dapat pesangon gede gitu Pak ya. Di sisi lain manajemen menuntut kita untuk ayo dong UCK kan sekarang yang berlaku UCK walaupun ada putusan MK kan gitu. Tetapi di sisi lain bahwa isi muatan di PKB atau PP itu masih lebih bagus daripada UCK. Nah ini kiatnya gimana nih Pak? Ya. Kiatnya gimana Oke, Pak? bagus. Pertanyaannya bagus nih, langsung ke kiat nih. Kalau berkaitan dengan ini, saya mau ingatkan lagi perlu semangat teman-teman untuk memiliki keahlian untuk memperkuat argumentasi kepada orang-orang asing. Inilah hukum kita gitu. Ada yang saklek, ada yang area abu-abu sekarang seperti yang sedang terjadi. Dua, secara asas hukum, apapun yang udah ada sekarang di PKB itu akan mengikat. Itu prinsip dulu karena dia itu kan khusus tuh dibuatnya. Kecuali dalam klausal dalam PKB mengatakan hal-hal yang berkaitan dengan di aturan peralihannya. Jangan lupa di PKB itu dibikin aturan peralihan yang bagus. Hal-hal yang berkaitan dengan, ditulis begitu. Apabila ada undang-undang yang baru, maka ketentuan ini akan menyesuaikan dengan undang-undang yang baru. Nah ditulis tuh yang begitu. Atau itu kalau mau cari aman ya nggak usah ditulis. Even itu nggak ada ditulis, kan tinggal dibicarakan dengan serikat kan misalnya, atau dengan manajemen. Probability-nya untuk dirubah ini kemana? Nah, payung besarnya kan udah ada. Inkonstitusional bersyarat tadi dimungkinkan untuk mencari jalan tengah. Itu kelangsungan bisnis itu tidak bisa dipungkiri gitu. Betul. Jadi harus dihitung potensi resikonya gitu. Saya nggak bawa laptop, nanti saya mau share tuh dimensi PHK, dimensi perselisihan itu dalam dimensi bisnis. Saya bicara dengan berkaitan dengan supply chain, bicara dengan berkaitan dengan produktivitas, bicara dengan hubungan industrial, bicara dengan customer trust, ya banyak itu. Nah itu kan tidak pernah kita highlight ke manajemen sehingga kita hanya berkutat kepada area yang normatif, sama saja gitu. Omongan itu standar gitu. Nah yang begitu nanti kita bisa lebih dalamin lagi. Masih ada waktu kan kita untuk menggali lagi? Monggo. Masih. Gitu Pak Hermawan ya. Jadi semakin menarik memang. Ibu Retno udah tahu tadi ya cara bikin risalah bipartitnya ya. Dan jangan lupa kalau udah sepakat PB-nya pingin saya share sebenarnya. Cara membuat PB-nya yang keren lah gitu. Jadi kalau udah salaman tadi yang belum bilang tadi, yang Pak Alven bilang, kalau udah sepakat PB daftarin ke pengadilan. Nah, apa saja yang akan dikirim ke pengadilan? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 dokumen. Kalau udah sepakat.
akta pendirian perusahaan, kuasa bertindak, kuasa mendaftar, surat permohonan, SK serikat, LPB dengan serikat, kopi serikat, dan jangan lupa bawa duit buat ongkos ke Bandung. Iya dong, biasanya kan propos Pak uang makan, nanti mampir ke M97 beli molen. Biasanya kan begitu kalau HRD kan senang banget kalau keluar kantor tuh ya. Betul. Satu refreshing, kedua perbaikan gizi, ya biasalah cuci mata, yang ketiga kan. Kira-kira begitu lah ya. Luar biasa. Baik Bapak-bapak, kita masuk ke pertanyaan. Bapak Mas Ya. Bro, silakan Mas Bro. Mic-nya Mas Bro. Waalaikumsalam. Saya Dodi Pak, jadi Joyson, sama-sama keluar jurnal namanya. Sopirnya Pak Nugro. Wah, Bukannya ngelak COVID. Jadi ini Pak, Pak Dodi ya. Dodi. kita lagi punya kasus hukum Pak. Waduh, Mantap. menarik ini. Ini seru nih ya. Ini saya sudah konsultasi dari 2 lawyer, hakim 21 sama yang uji satu. Mungkin dengan sekarang dengan Pak Dokter. Jadi ada 3. Iya. Biasanya kalau saya tahu biasanya udah mentok di 2 tempat tuh ke saya Pak tahu. Karena yang 2 sana pasti ke saya juga nanyanya gitu. Seru nih. Jadi ada gini Pak. Jadi kita ada kenaikan gaji di tahun 2021 yang sudah disepakati dengan risalah bipartit. Risalah bipartit. Ya, jadi sudah clear Pak, semuanya ya. Jadi kenaikan sekian dengan kita dulu ambil inflasi Jawa Barat Ya. dengan sekian persen sudah naik lah, berjalan naik. Karena kenapa? Karena sudah disepakati dengan catatan jika ada perubahan UMSK. Oh ini bicara UMSK. Enggak, ya jika ada perubahan UMSK, jika ada, ini catatan gitu Pak. Karena kan di kenaikan 2021 itu yang dibicarakan UMSK enggak ada. Oke, UMK ya. Masih dipending kalau nggak salah. Oke. Muncullah di bulan berikutnya pembatalan UMSK, SK Gubernur. Nggak ada lagi UMSK ya. Dihilangkan. Berarti gugur dong. Kesepakatan yang kecualinya itu kan. Ya. Ya, karena kan sudah pada kita ingin berunding dinaikkan di 22, kita sudah bicara dari manajemen kenaikan sekian dibantahkanlah dengan pihak serikat bahwa dia pengen kita melihat lagi kenaikan 2021 dengan dia ambil acuan Perda Bekasi nomor 14 tahun 2016 di pasal 56 yang dia berbunyi bahwa kenaikan upah bisa berdasarkan UMK dan atau UMSK. Dan jika kita tidak diikuti di ayat terakhirnya pidana. Di Perda Bekasi. Gitu. Kita sudah lakukan beberapa kali advokasi tapi tidak menemukan titik terang. Kita mediasi Pak. Sudah mediasi. Keluarlah surat anjuran. Ya Bapak boleh tahu lah keluar surat anjuran. Tapi kalau Bapak sudah biasa lihat testimoninya itu pasti lebih banyak pihak yang mendapat. Ya apalagi ini Perda Bekasi Pak. Di Senakar itu kita berunding di Kabupaten Bekasi. Ini perdanya dia. Sedangkan perdanya itu masih berlaku. Perda nomor 14 ini masih berlaku gitu, kata orang Kabupaten Bekasi. Jadi nggak yang dia nggak ada. Sedangkan undang-undang sekarang adalah undang-undang Cipta Kerja yang 2021 gitu. Ya walaupun tadi masih ada bersyaratnya ya, tapi kan masih bisa dipakai ya karena bersyaratnya itu kan. Iya. Seperti itu. Sebenarnya kita sudah lakukan ya. Keluar lanjuran Pak minggu kemarin sudah keluar. Oh baru masih hangat nih. Masih hangat Pak. Wah. Punya waktu 10 hari Pak buat menjawab kan. 10 hari bisa menjawab, boleh tidak, boleh enggak, boleh tidak, boleh menjawab, boleh dibiarin nggak apa-apa kan. Ya benar. Benar ya Pak ya. Seperti itu. Nah, saya nunggu. Makanya saya minta anjuran aja sih Pak, langsung minta pendapat dari Pak Dokter untuk masalah ini nih Pak. Ya. Khususnya karena yang saya tahu ya, sependek pengetahuan saya bahwa undang-undang itu yang berlaku adalah yang lebih tinggi. Apalagi Perda ini adalah produk lama tahun 2016. Oke, TikTok aja ya diskusinya. 2016. Jadi objek yang diperselisihkan apa Pak Dodi? Dia ingin kenaikan 2021 direview ulang yang didasarkan oleh
Sementara dari manajemen mau menaikkan. Berdasarkan inflasi Jawa Barat. Artinya mau menaikkan kan? Iya. Oke. Karena sudah sepakat ya dengan itu. Iya. Ya. Karena kita dulu dasarnya adalah UMS ya, Iya. bukan UMK. Iya. Ya, itu dasarnya. Hmm. Nah setelah itu anjurannya sudah keluar, kita tunggu 10 hari untuk menjawab, dan dari beberapa lawyer yang sudah kita terima adalah dari Pujistar sudah oke, sudah menjawab, dan Apindo juga sudah oke. Mereka dua-duanya adalah Oke. lanjut terus. Wih, sampai- seru nih, lanjut terus. sampai PHI. Tapi saya Maju terus, bela yang benar ya. benar, Ya. karena perusahaan sudah benar, karena sudah ada banyak buktinya lah. Karena kita sudah ada bukti. Ya. Ya, ada kronologis yang kita sudah buat. Oke. Dan juga surat penolakan juga kita sudah buat. Tinggal menunggu gongnya aja dari ini. Mau saya kasih tahu jawabannya? Oh, pengen Pak. Nah, gitu ya. Pengen banget Pak. Jadi itu sih intinya Pak. Oke ya. Dan yang paling satu Pak, customer kita Pemin lokal akhirnya menjawab, malah saya sudah menerima anjuran Pak, itu yang jadi galau juga kita. Nggak usah galau, tenang aja. Pemin sekelas Pemin kan yang bisa biasanya kan dia regulasi selalu mengikuti ya, yang selalu follow the Ya, regulation. tahu. Nah, seperti itu Pak. Itu aja Pak. Oke. Pak Dokter, Siap. terima kasih. Mas Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair nih ya Syekh Dodi. Saya mau jawab yang pertama dulu. Ini pertanyaan ini baik di forum terbuka maupun empat mata, standarnya tidak boleh saya jawab. Kenapa? Karena beliau udah bertemu rekan sejawat saya. Etika ya. Etikanya tidak boleh saya jawab. Kecuali beliau minta legal opinion dari saya secara ini, saya akan kasih tahu. Ya. Tapi karena di sini juga ada teman-teman yang ya saya anggap ya saudara semua lah ini ya. Kalau mau saya bocorin triknya, ya itulah saya bilang Pak. Kenapa dulu ini media kok gali tahu dari mana ini lawyer lokal dibayar standar lokal dibayar nasional. Saya bukan, memang cara kerjanya berbeda Mas Dodi. Di kenapa orang bisa bayar saya segitu besar? Teman-teman saya juga nanya. Dan saya tahu yang Bapak mungkin tidak sebutin nama, pasti udah mentok juga nyari saya. Saya tahu. Entry point-nya aja saya kasih bocoran Jepandung lah dikit. Kata kuncinya Pak Dodi. Bapak mau menaikkan nggak upahnya? Berarti Bapak pun nggak mau naikin upah. Bapak kan mau saya lihat tadi, cuman nggak mau ikutin pola mereka kan. Oh iya. Nah, baru nggak Bapak itu. Saya kira selisihnya Pak. Pak Dodi mau menaikkan berdasarkan inflasi ya Pak ya? Iya. Pertanyaan saya ulang nih, Bapak. Ini pertanyaan buat Bapak semua. Mau nggak naikin upahnya? Mau. Mau, karena itu memang udah etika dari manajemen. Terus kalau Bapak mau naikin, orang yang mau dikasih nggak mau, gimana? Sorry kalau lawyernya saya emang gue pikirin. Strateginya yang perlu saya ajarin. Caranya gimana? Ya nantilah Bapak ketemu saya karena berkaitan dengan etika tadi. Karena ini udah di tengah Bapak tanya ini ke saya, harusnya di awal tuh sebelum berunding gitu. Ini yang saya tangani, udahlah Bapak cerita. Saya nangani salah satu perusahaan. Ketemin juga Pak. Sunter mogok 1 lumpuh, udah siap-siap lumpuh. Saya diundang jam 5 pagi, saya berangkat Pak Nung. Kerawang 2 mau lumpuh, Depok 1, 4 pabrik. Mereka udah hitung penaltinya dari Toyota. Dia single vendornya untuk ininya, joknya. Bapak bayangin mobil Pak Anung Fortuner nggak bisa keluar tuh. Just in time mereka kan. Apa yang saya lakukan? 1 lawan 3 Pak, serikatnya 3. Caranya gimana? Setelah yang satu ini ketemu kita. Salaman Pak, salaman. Ampun dia. Saya mau naikin, kalau kamu nggak mau, ngapain kita pikirin? Nah caranya itu gimana itu? Eksekusinya. Itu Pak Nung ya? Siap. Keren nggak? Keren Keren. dong caranya begitu. Nah cuman mau mengungsi kekuatan untuk meyakinkan para saco, bapak-bapak ini kan kerjanya masih melayani. Sini nak, ini ada buka itunya. Ini ada mahasiswa saya pada datang semua ini soalnya nih.
Ini 1, 2, 3, 4 nih. Sini nak, sini. Ini yang duduk paling depan cewek, anak saya, seorang sarjana hukum juga. Ini yang tengah, ini ada satu lagi. Ya nggak apa-apa. Udah, sudah. Udah sama aja, udah duduk. Oke. Jadi secara teknis bagaimana cara eksekusinya, Mas Dodi? Salah satunya adalah kekuatan untuk meyakinkan manajemen tentang bagaimana menegakkan aturan ini menjadi benar, karena itikat baik kita udah ada loh Pak. Nah nanti kita akan share secara tertutup Pak ya. Nanti minta maaf ini teman-teman, bukan saya nggak mau bagi, ini standar etikanya Pak ya. Jadi kalaupun nanti kita ngobrol di sini, soalnya ini kan Mas Dodi juga kan online apa nggak tahu nih. Betul. Nanti kita boleh Pak, nanti kita duduk lagi di sini ya. Tenang Mas Dodi. Ya. Nanti bisa lewat saya Pak EO-nya Pak ya. Pak Dodi. Luar biasa ini pertanyaan Pak Dodi, langsung pada apa namanya? Masalah pada pokok masalah. Kebetulan beliau juga sedang dalam proses menanggapi anjuran. Kemudian satu lagi, anjuran biarin aja lah Mas, keluar enggak. pertanyaan saya buka. Tadi ada Pak Hadioto di belakang, ada pertanyaan Pak dari Lotte? Kalau nggak ada? Oh silakan. Baretno tahan dulu ya Mbak ya. Nggak tahan. Siap. Ke Bapak dulu sebentar. Makasih saya dengan dari Indonesia. Kembali ke masalah PKW tadi Pak. Saya masih agak sedikit bingung hubungannya antara PKWT dengan pengangkatan karyawan. Dengan pengangkatan. Setahu saya PKWT itu kan selesai ya selesai. Ya. Kita tidak bisa menilai PKWT untuk menjadikan karyawan tetap. Secara hukum katanya begitu. Jadi misalnya orang ini baik di PKWT dengan alasan itu saya mengangkat Anda dari karyawan itu nggak boleh. Karena PKWT itu kan tidak boleh mensyaratkan adanya percobaan. Ya. Jadi begitu PKWT berakhir, dia berakhir. Oke. Nah, sementara waktu misalnya ada karyawan tetap, ya itu dianggap sebagai suatu kesepakatan atau perjanjian kerja yang baru lagi. Oke. Nah, pengangkatan karyawan itu hanya bisa dari masa percobaan kan? Hanya? Dari masa percobaan, Oh ya. setelah itu misalnya oke, baru dia akan menjadi karyawan tetap. Ya. Jadi itu pengangkatan namanya. Tapi kalau PKWT dia akan menjadi karyawan tetap itu bahasa kita, tapi kalau bahasa hukum harusnya kan nggak ada ya Pak. Nah, jadi maksudnya kalau misalnya tadi ada kompensasi gitu ya, ada kompensasi, kemudian kamu mau pilih nggak kompensasi atau dia akan jadi karyawan tetap. Nah ini sebenarnya apakah diperbolehkan praktek seperti ini gitu? Karena dia agak-agak ragu juga nih. Satu sisi dia pasti mau dong dia akan jadi karyawan tetap karena berkelanjutan. Ya. Satu sisi undang-undang menyatakan bahwa begitu dia bekerja selama 12 bulan maka dia berhak atas kompensasi. Begitu Pak, mohon petunjuk untuk ini. Terima kasih. Pak siapa? Ya, langsung. Dengan Pak siapa tadi Pak? Dengan John Besar. John, Pak John. Pak Johnson. John. Pak John dari PT. PTN Indonesia. Masya Allah. Ya Pak. Makasih Pak John. Pertama gini sih memang bicara rekrut pekerja apa ya? Bicara implikasinya kan gini, saya mulai dari mana ya? Bicara bisnis proses Pak. Kalau udah bicara bisnis proses, pasti kita tidak akan bisa nafikan yang namanya manpower planning kan Pak ya. Setuju Pak ya? Bapak Ibu semua ya setuju. Pasti bicara manpower planning. Kalau bicara manpower planning itu Pak, mulai dari perencanaan mencari bank data sampai PHK orang atau pensiun. Setuju ya? Nah, ini memang pada akhirnya kalau kita mau jujur, banyak area abu-abu yang diciptakan oleh teman-teman juga sendiri misalnya. Sudah tahu sebenarnya ini area yang bukan untuk peruntukan adalah pekerja PKWT, tetapi menggunakan pekerja PKWT. Banyak kan yang begitu kan? Banyak. Nah, saya mengangkat kasus tadi Pak John berkaitan dengan ada orang-orang yang sebenarnya ini kita tahu memang kerjaannya begitu, orang juga bagus, nyari orang lain juga kita belum tentu bisa percaya. Why not gitu? Boleh Pak.
Apalagi kita udah tahu nih, hati nurani kita bilang ini memang pekerjaannya bukan untuk PKWT gitu. Bahkan sebelum diangkat pun sebenarnya secara hukum dia udah jadi karyawan tetap. Iya dong, kalau kita mau fair gitu. Nah, jadi kalaupun ada yang mengatakan di satu sisi yang lain untuk pola perekrutan orang yang clear benar-benar ini karyawan untuk PKWTT, memang tidak boleh disyaratkan apa tadi? Kan harus di masa percobaan. Tapi kalau untuk yang PKWT tidak boleh masa percobaan. Jadi saya dengan membuka tadi keran dalamannya bahwa memang ada persoalan yang kita tahu hakikatnya ini orang untuk PKWTT, tapi kita coba-cobain untuk PKWTT lah, untuk magang lah, untuk macam-macam lah namanya sekarang nih. Yang sesungguhnya kita sedang melakukan kezoliman kepada bangsa kita sendiri. Dan nanti di hari kiamat akan ditanya kepada bapak-bapak. Siapa HR-nya? Siapanya HR-nya? Siapa HR-nya? Dan di dalam kajian surat Al-Mutaffifin dikatakan nanti kelak di yaumil kiamah seekor kambing yang tidak punya tanduk, yang ditanduk oleh seekor kambing yang memiliki tanduk, nanti di yaumil kiamah kambing ini akan diberikan kesempatan untuk menanduk kembali kambing yang tidak punya tanduk, kambing yang bertanduk. Ini bedanya Pak Salahuddin Pak kalau Bapak tanya. Saya tidak akan mau untuk entertain orang-orang asing itu. Saya bilang ini aturan negara, ini aturan kita. Bapak mau profesional, mau hubungan industrialnya bagus dengan serikat, tapi saya tegas, galak kalau untuk hal yang prinsip. Serikat teredukasi, manajemen happy. Apalagi yang Bapak mau cari, pulang kerja happy, ketemu anak istri happy, nggak ada beban yang dibawa pulang. Tapi saya lihat wajah-wajah siang ini separuhnya banyak beban. Antara saya lihat banyak wajah-wajah cicilan gitu ya. Semangat hidup cicilan. Tepuk tangan yang tegas semuanya, semangat ya. Luar biasa. Luar biasa. Sedikit saya menyambung yang tadi disampaikan Pak John, sebenarnya kalau bicara untuk PKWTT memang idealnya Pak ya, dalam tanda kutip idealnya itu tidak melalui PKWTT. Tetapi kita tidak tutup mata bahwa di dalam prakteknya semua perusahaan melakukan praktek seperti ini, dan ini sama-sama diketahui kok dengan teman-teman serikat. Kenapa? Satu sisi kemampuan perusahaan tidak akan selamanya bisa langsung membuat karyawan itu ke PKWTT. Itu yang pertama. Kenapa? Beban, kemudian anggaran dan sebagainya pasti akan diperhitungkan. Saya kasih rahasianya berarti untuk nyambung beliau nih. Enak nih TikToknya. Bapak Ibu sekalian, gini. Itu yang saya bilang itu dari zaman saya operator pabrik. Boleh level kita operator, tapi mindsetnya owner itu yang suka. Saya tulis dalam buku juga kalau nggak salah. Jadi kreativitas itu menentukan Pak Nung. Betul. Misalnya tadi, udah tahu nih kerjaan dari Temin, dapatnya ini order ini, jenis ini, sekian lama, sekian banyak, sekian pieces ya, akan butuh waktu sekian lama. Umumnya bapak-bapak yang dipikirin kepalanya apa? PKWT kan? PKWT kan? Ada nggak cara lain? Mau saya kasih tahu caranya? Bikin dong, misalnya rekrut orang berdasarkan sistem kerja project base. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Caranya gimana? Nanti saya ketemu. Dari bagaimana perjanjian Bapak dengan customer dengan Bapak turun ke dalam bentuk PKWT, bagaimana skill legal testingnya? Bisa nggak? Bisa. Itu yang menyebabkan bonus Bapak-bapak bisa 5 kali sendirian. Kata Saco, mending gue kasih ke lu promosi. Ini beberapa orang teman-teman Pak Hermawan yang dianggap berhasil merekrut saya sebagai lawyernya. Alhamdulillah ada 2-3 orang udah jadi direktur, dipromosikan. Yang tadi supervisor jadi manajer menjadi JM. Karena itu KPI-nya dia dianggap bisa menyelesaikan masalah efisien. Tapi ini bukan menjadi bagian dari mendolimi bangsa tadi Pak ya? Enggak. Karena memang strategi ya ini Pak ya, karena lebih ke arah strategi. Bisa diukur, datanya ada, dan order Bapak memang ada cuma segitu kan. Masa kerjanya cuma 6 bulan
Bapak rekrut orang untuk 1 tahun kan nggak logik juga. Betul. Nah, bagaimana membuatnya mulai dari turun dari company policy-nya. Nah, bedanya Pak Salahuddin begitu, nggak ngomongin sesuai dengan tekstual di pasal, karena saya lama sama Pak Anung ini ngurusin bisnis. Jadi kita tahu kebutuhan teman-teman orang asing, tahu kebutuhan para pemegang saham. Jadi kita nggak pikir normatif. Jadi wajar juga saya nggak dibayar normatif dong, ya kan? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo. Tadi Bu Retno, barangkali Bu Retno silakan. Bu Retno belum selesai itu. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di acara hari ini saya sih berharap ya ada kiat-kiat atau fungsi khusus, karena di awal saya melihat profil Bapak itu terkait dengan negosiator ulung. Mana ya? Belajar Pak, bagaimana sih cara menjadi negosiator ulung pada saat saya masuk keluar itu sepakat. Asik. Terima kasih. Hebat nih mancingnya nih. Oke. Kalau yang ini saya bagi aja lah ya. Tapi kalau di sini ada yang jadi HRD yang udah tobat ex serikat, jadi nikmati aja penjelasan saya ya. Jadi dijawab apa enggak nih? Pertama, kalau bicara ini menarik sekali pertanyaan beliau. Ini yang memang teman-teman harus dengarkan baik-baik. Triknya ya. Pertama, bahwa teman-teman itu bukan orang psikolog, bukan konselor yang certified, nggak apa-apa. Tapi kan kita bisa belajar, saya referensi dan seterusnya, baca, mendengarkan. Intinya yang mau saya singkat adalah hasil yang penilaian orang tentang Bapak dan Ibu sekalian akan menentukan hasil mulai dari cara kita bicara, bahasa tubuh kita, itu akan menentukan penilaian lawan bicara kita. Ini yang disebut dengan area trust. Setuju nggak ini? Trust Pak. Trust itu yang Bapak Ibu bangun. Dari mana caranya? Tangganya salah satunya. Itulah kerja profesional. Kenapa sampai saya ngomong tadi tentang akhirat? Jadi kalau Bapak Ibu semuanya hanya kerja sebagai alat dari manajemen, bukan sebagai strategic partnernya manajemen, itu kan sulit untuk membangun trust. Jadi pertanyaan Ibu Retno, sesuatu yang mesti dibangun dari awal. Saya mungkin Pak Anung tuh tahu sebelum beliau ketemu saya awal-awal. Saya berangkat ke kantor tuh, ke pabrik itu sangat 7 saya udah di pabrik Pak, Bu. Apa yang saya lakukan? Saya keliling dari 4.500 karyawan itu, hampir semua bagian saya datangi, saya olahraga pagi itu keliling, nyapa, gimana kabar. Terus saya walaupun ada kantin yang mewah sama bos-bos, saya tidak pernah mau. Pasti saya makan dengan teman-teman di floor. Ya. Kemudian apa lagi? Semua kegiatan serikat, semua kegiatan sosial yang ada di pabrik, saya paling nomor 1 akan hadir. 3. Kalau ada pekerja yang sakit, sebelum atasannya datang ke rumah sakit, saya orang yang pertama kali datang. Saya kalau ngomong ini bisa nangis saya tulis dalam buku saya. Kalau ada masalah, apa mereka bilang Bu Retno? Saya mau di PHK, asal yang PHK-nya pasal. Ini pengalaman yang khusus ya, karena ini ditanya. Saya mau di PHK asal yang PHK-nya pasal. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Mulai dari rekrutmen, tempat makan, tempat kegiatan sosial, dia sakit, kesulitan dia di akhir bulan, dia nggak bisa, udah nggak punya transport, pasti datangnya ke meja saya. Pertama kali ketika kita mau serahkan ke end user, saya kasih tip, mungkin dalam buku saya yang berikutnya nanti. Ini yang disebut dengan 15 menit termahal bagi seorang HR. Jadi jangan titipkan rekrutmen orang itu ke orang lain lalu diserahkan ke belakang, dia akan menjadi musuh yang akan menghabiskan Bapak Ibu sekalian. Di situ saya akan diskusi tentang hati nurani dengan mereka.
saya lihat wajahnya satu-satu. Anda datang, saya tanya, bapaknya dari tukang beca, ada yang kuli pacul, ada yang kuli panggul. Anda mau nggak memuliakan orang tua? Kerjaan ini adalah amanah, tidak semua orang dipilih, Anda yang dipilih hari ini. Dan Anda bisa ada di sini adalah sebuah penghormatan. Dan Anda harus memuliakan keluarga, kasih semangat. Kadang saya nggak datang ke ruangan saya cium tangan. Saya bingung sekarang di mall-mall saya ketemu orang udah tua cium tangan saya ketemu. Dulu yang saya diajari sama Pak Asal. Jadi menjawab pertanyaan Bu Retno adalah sesuatu yang perlu diinvestasi sehingga menjadikan semuanya jadi mudah. Itu kita investasi kebaikan. Sampai orang bilang, saya mau di PHK asal yang PHK pasal. Dan semua yang saya tangani perkara kebesaran sekarang saya dibayar mahal. Mayoritas selesai sebelum saya datang. Kecuali yang masih main-main intrik-intrik, masih bisa saya kontrol lah. Itu pertanyaan yang paling jawaban yang paling penting untuk pertanyaan Ibu. Sekarang kaitan aplikasi. Triknya misalnya ini, bicara PHK, gimana cepat mau selesai? Sebenarnya dengan dalam seminar saya di Apindo yang tahun berapa tuh 5-6 tahun yang lalu. Pertama trik yang paling penting adalah pastikan figur yang tepat yang mengeksekusi orang, yang bertemu orang. Misalnya bicara PHK ya Bu ya, Bu Retno ya, harus figur yang tepat. Gimana Anda mau menjadi eksekutor yang baik? Dipercaya omongannya, sementara di mata dia catatan dosa Bapak Ibu semua banyak di dia. Bapak mau ngomong apa sih? Itu kantin setoran kan sama Bapak kan? Itu vendor itu setor juga sama Bapak kan? Mau ngomong apa Bapak Ibu sekalian? Kita hari ini sedang mentertawakan diri sendiri, kira-kira begitulah ya. Baru nanti kita ketika figurnya tepat, masalahnya mudah itu Bu. Kalau yang aneh-aneh, yang ngeyel-ngeyel dikit lah, udahlah. Undangnya jangan pagi. Kalau mau PHK nanti jam-jam jelang jam pulang. Kalau pulangnya jam 3, undanglah jam 2. Kalau pulang jam 4, undanglah jam 3. Apa kata ilmu psikologi? Ada kan? Nah, powernya udah kurang di sini. Nanti kalau Bapak jatuhkan sanksi skorsing duluan atau SK misalnya PHK, dia udah bisa langsung pulang, nggak provokasi, nggak ketemu serikat dulu di dalam. Nah, kalau yang ngeyel-ngeyel juga, kalaupun mau dieksekusi di jam 3, diundang jam 10 juga nggak apa-apa Bu. Gimana? Masukin ke ruangannya. Duduk di ruangan yang khusus. AC-nya nyalain yang dingin. Sorotin ke tempat duduk dia. Nanti Ibu ketemu, baru Ibu sapa dia. Gimana? Dia udah nggak ada tenaga lagi tuh. Kalau gini saya nyerah Bu, udah nunggu, saya udah kempul. Ayo, mau cara yang paling soft atau cara yang paling ini, ketemu saya aja. Itu psikologi menang Ibu, udah menang 3-0. Kalau begini, besok belum bisa hari ini, besok ituin lagi. Nyari Bu, ini mau gimana sih Bapak? Bu, saya mau diapain? Itu kalau ketemu yang memang mau tidak memanusiakan dirinya kan? Boleh nggak digituin? Boleh, sah-sah saja. Sorry, ini bukan ngajarin kezoliman tadi ya, tapi dia yang tidak mau memuliakan dirinya sendiri kan. Banyak yang kita ketemukan yang begini orang-orang tertentu saja, tapi tidak terlalu dominan lah gitu. Umumnya orang dari keserikat sekarang. Terakhir, kalau ada masalah, ibu-ibu, bapak-bapak harus bikin, jangan tempat dia lari pertama adalah tetangga. Tetangga itu siapa? Serikat kan? Tapi ibu bapak lah yang pertama kali akan dicari. Dengan investasi kebaikan tadi, dengan hubungan yang baik, dan itu. Integritas kita harus dijaga, dipupuk, supaya kita punya wibawa ketika bicaranya. Gampang insya Allah. Dan ibu bapak semua harus siapkan diri. Jadi kalau urusan sama istri di rumah belum selesai, mau nanganin orang, nanti bete bawaannya. Ya Pak Jon ya? Iya. Jadi beresin irisan pribadi kita dulu, baru kita bisa beresin. Gak apa-apa ditunda, ada masalah. Komunikasikan yang baik. Strategi komunikasi dalam surat, dalam bahasa, perlu workshop. Karena hari ini waktunya cuma 1 jam. Oke Pak Dodi? Semangat Mas Dodi. Ya Pak Jon, Pak Hermawan, Ibu Retno ini yang banyak dapat oleh
Mau tambahan apa lagi Bu Retno? Ya, nanti kita tambahin lagi untuk perselisihan yang lain. Baik Bapak Ibu, masih ada pertanyaan karena kita ternyata waktunya kita batasi sampai jam 3. Saya yakin Bapak Ibu masih ingin lebih lama lagi untuk berdiskusi, bertukar pikiran, tetapi karena kita juga dibatasi oleh waktu, ya mungkin nanti kita adakan mungkin di forum yang lain, bisa dalam bentuk workshop, bisa dalam bentuk sharing yang lebih mendalam dalam kelas misalnya. Kita coba agendakan kembali untuk mengupas hal-hal yang lebih dalam, yang lebih private, karena tadi di sini beliau dibatasi oleh etika-etika sebagai lawyer, sebagai seorang legal, maka ada hal-hal yang bisa diungkapkan. Di satu sisi ada hal-hal yang tidak mungkin bisa diungkapkan karena keterkaitannya dengan etika. Ada closing statement enggak? Kenapa? Ada closing statement enggak? Ada. Nah, sebelum saya rangkum beberapa rangkuman kaitannya dengan diskusi hari ini, saya ingin menanyakan nih ke Pak Salahuddin Ghaffar. Kalau polisi itu kan punya moto ya Pak ya, motonya adalah presisi Pak. Nah, presisi sekarang betul. Polisi presisi Bu ya, Bapak Ibu ya. Nah kalau Pak Salahuddin motonya apa ini? Apakah presisi atau mungkin yang lain nih Pak? Kita perlu tahu, walaupun kita tidak akan mendapat jawaban bahwa price-nya itu sesuatu yang privacy kan ya Bu ya, nggak mungkin diutarakan. Tetapi barangkali nanti teman-teman melalui forum ini ingin lebih jauh diskusi, kita bisa menjembatani itu Pak. Silakan Pak. Langsung closing statement atau jawab dulu yang ini? Jawab dulu Pak. Oke. Kalau yang sudah punya kontak WA dengan saya, jawabannya ada di situ. Keadilan untuk semua manusia. Saya ulang ya, saya kalau ngomong ini sampai hati harus bergetar. Keadilan untuk semua umat manusia. Maka tampilannya begini, tapi teman-teman yang Nasrani, yang mana, yang di luar itu, ke tempat saya, tempat berdiskusi. Tulisan-tulisan saya di media, Bapak bisa lihat. Pasti saya bergerak untuk keadilan untuk semua manusia. Saya tidak mau orang asing seolah-olah harus hebat di mata kita. Anda semua bisa hebat. Faktanya saya saksinya. Saya sampai masuk mobil sepayungin, makan aja nggak disuapin. Orang Indonesia itu hebat. Dan dia bilang ini ketemu lawyer pinter. Jadi malah orang lokalnya yang dimarahin Pak Nung. Dia bilang kalau ini kan teman-teman HRD biasa lah. Kalau ngelihat kontrak saya kan kayak gitu kan, dia bandingin dengan gajinya kan jauh banget kan. Mahal ya, mahal. Jangan bilang mahal, ini lawyer bagus. Kerjaanmu bisa selesai cepat. Jadi kalau Polri presisi bagi saya keadilan untuk semua manusia. Luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Salahuddin. Keadilan untuk semua manusia. Nah Bapak Ibu, sebelum closing statement ada beberapa yang harus saya ingatkan kepada yang hadir hari ini, bahwa hari ini nanti sebelum pulang Bapak Ibu akan ada foto bersama, kemudian akan ada door prize ya Mas ya, Mas Dudi, door prize jangan lupa. Kemudian nanti ada buku yang tadi sudah dijanjikan oleh beliau akan dibagikan untuk 9 orang penanya. Tadi sudah kita catat beberapa yang bertanya. Nanti kalau ada yang kelewatan bilang ke saya mintain lagi bukunya. Mudah-mudahan masih ada di rumah. Baik, sebagai akhir dari diskusi hari ini, mungkin ada beberapa yang bisa saya simpulkan. Yang pertama, terkait dengan putusan MK, di sana disebutkan bahwa UU CK adalah inkonstitusional bersyarat. Maka tadi disampaikan oleh beliau bahwa ini mendorong setiap pelaku HR untuk lebih bisa mendalami status quo ini dengan arif dan bijaksana. Ya, bentuklah satu manajemen hubungan industrial yang baik, karena dinamika Undang-Undang Cipta Kerja akan terus bergulir sampai dengan nanti ada perbaikan dalam waktu 2 tahun ke depan. Kemudian bicara PKWT, esensinya adalah
sepanjang di dalamnya memuat kesepakatan. Ya, namanya perjanjian kerja waktu tertentu, esensinya adalah sepanjang di dalamnya disepakati oleh masing-masing pihak. Tetapi juga tidak sembarangan klausula yang melanggar hukum atau melanggar undang-undang dicantumkan, itu juga akan berakibat fatal. Kemudian bicara masa kerja juga tergantung tadi dari disampaikan kesepakatan, apakah dari awal kontrak atau sejak dia diangkat menjadi PKWTT maaf. Tapi banyak perusahaan yang menjalankan masa kerja dihitung sejak awal kontrak. Kemudian bicara PHK, tadi beliau sampaikan bahwa PHK akan terjadi pada waktunya kalau diperlukan. Nah, ini kayak semacam takdir kodok dan kodar ya Pak ya. Kalau sudah tiba waktunya PHK pasti akan terjadi. Kemudian yang lebih penting lagi nih Bapak Ibu, ada tahapan mediasi baik itu di tingkat bipartit maupun di PHI, itu harus tertib administrasi, harus rapi, harus memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan. Tadi sudah disampaikan bagaimana approval manajemen dan seterusnya sampai pada hal-hal yang mengandung resiko ketika itu tidak dipenuhi, maka tadi kita akan dipermalukan oleh siapa? Oleh partner kita. Kemudian bicara tentang pemberlakuan sebuah aturan kepada manajemen. Perkuat pandangan kepada orang asing, kepada ekspatriat, kepada orang CEO kita bahwa hukum di Indonesia memang ada area yang abu-abu Bapak Ibu. Dan itu memang harus disampaikan. Jangan semuanya berbaku pada sesuatu yang letterlek dalam undang-undang, tetapi memang harus ada area abu-abu itu disampaikan kepada CEO kita. Karena disitulah hakikatnya kita bergerak. Disitulah hakikatnya kita bisa memainkan peran kita di luar peran yang sebenarnya sesuai aturan undang-undang. Di situ tadi disampaikan. Kemudian tadi kiat-kiat dari yang diusulkan Bu Retno sudah disampaikan. Mudah-mudahan kita di lain waktu bisa mengadakan acara yang lebih mendalam dengan tema yang lebih hangat lagi, lebih luar biasa lagi. Dan dari Pak Salahuddin mungkin ada closing statement Pak kaitannya dengan kesimpulan hari ini sebelum kita tutup. Ya, teman-teman sekalian, halo, masih ada yang dengerin? Pertama tentang yang hal yang prinsip tadi. Mudah-mudahan saya ingin tularkan kepada teman-teman. Pertama tadi tentang minimal kita kerja ini ada sebuah prinsip lah yang kita pegang lah gitu. Kalau saya dari awal sampai akhir hayat insya Allah adil untuk semua manusia itu penting gitu. Itu juga mudah-mudahan buat teman-teman dalam menghadapi pekerjaan akan menjadi mudah gitu ya. Rezeki pasti akan Allah tentukan lah ketika kita jalani dengan baik. Kebaikan yang kita tebar akan balik kebaikan lagi. Kedua, ini yang sering saya semangati di berbagai forum HR yang dijadikan yel-yel, tapi nggak usah jadikan yel karena udah mau sholat asar. Diingat, dicatat, dipraktekkan. Pertama, profesional. Kedua, berani. Ketiga, integritas. Profesional, berani, integritas. Dan ini yang sering saya pancing. Kenapa sih teman-teman sering takut? Ayo langsung yang jawab buku pertama. Kenapa? Takut. Mutusin, ngomong ke Saco, ketemu serikat. Kenapa takut? Acung, langsung buku pertama. Ya Pak? Ya? Kurang pede. Ya Bapak yang baju putih. Beliau fokus sekali dengerin. Ya Pak? Di sini udah ada Oh ya. 6 orang yang berbuku ya Pak, penanya tadi. Oh ya, mau tanya beliau. Ya Pak Hendra. Saya kurang bagus pendengarannya. Bapak boleh turun nggak itu Pak maskernya dikit. Nah,
Tadi pertanyaannya kenapa Takut. saya itu takut bekerja dengan itu sebenarnya saya baru mengalami sendiri. Kita dalam hal ini waktu kejadian ini bisa sesuatu yang menarik, Pak. Monggo. Sorry baik, Pak. Ini jadi waktu saya di Egypt, Pak. Waktu zaman demo kejadian PP 78 ya. saya tadi di demo, Pak. Hampir katakan dihancurin, Pak. Masuk pada dirobohin, masuk ke pabrik, dan terjadi hancurin lah, masih disuruh stop. Saya bilang sama Pak ya, Anda terus kerja, tunggu perintah dari saya atau komando aja. Terus yang saya paham itu berarti Anda jangan main setting foto ya kan, program kesehatan untuk CCTV ya. Untuk apa? Nanti kita lapor ke polisi ya kan. Oke, selesai Pak. Kita di demo, habis demo, kalau kita hancur, saya lapor ke polisi. Saya waktu itu masih di Pak, perusahaan kita. Itu dari ratusan karya, ratusan perusahaan, tidak ada satupun yang lapor ke polisi. Tidak ada satu perusahaan pun yang di BAP. Cuma perusahaan kita saja yang di BAP. Kenapa? Saya tanya ke ARB, kenapa begitu? Tadi jawabannya Pak, takut dimutasi, takut diganti, dan sebagainya. Ya. Nah kalau itu yang berlaku di hayat kita Pak, kita akan sama staff Pak. Kita malah mengagungkan Pak Wanasi, kita takut. Ya. Tapi namanya saya bilang, justru saya lapor polisi supaya Pak Wanasi tahu. Apabila ada melakukan kesalahan, akibatnya di penjara loh. Ya, Pak. Itu pasti untuk keluar nasi bahwa kalau ada orang Indonesia melakukan kesalahan, itu contohnya apa? Di penjara. Gua lama-lama Pak polisi, 1 minggu aja Pak tahan itu. Saya akan bilang ngomong nasi. Orang nasi masuk program itu loh contoh yang kemarin bersaikan kita di penjara ya Pak. Tapi apa Pak kenyataannya? Usaha kita dengan polisi dibikinlah sebanyak orangnya olah TKP. Tapi 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tidak ada realisasinya Pak. Tidak ada realisasinya. Bagaimana orang asing percaya? Mana kepastian hukum? Ya, mana? Waktu saya diundang sama izin, sama saya report KRI seperti ini, dari Pak, saya tahu banget Pak. Saya tak takut sama polisi di begitu. Saya tak takut sama Pak. Dijauhin dikit Pak. Ya. Kita tak takut sama polisi, kita tak takut sama Pak. Tapi mana buktinya hasil laporan saya? KRI ada 8 jam. Nggak ada tindakan. Bayangin Pak, kita udah berani begitu, udah bikin PAP. Dan saya diancam sama buruh, itu luar biasa Pak. Dia bikin saya rugi Pak. Ya. Saya udah memang. Iya, kelihatan wajahnya. Saya udah memang. No problem, saya bilang. Ya. Nah, saya pertanyaan saya Pak, tolong perhatikan sekarang. Kita boleh ngomong keras, tapi juga kita harus ngomong keadilan. Jadi kita harus mengembangkan kepada orang Jepangnya Pak, bahwa ini adalah hukum Indonesia. Kita jangan takut. Buktinya Pak, sampai sekarang saya di PHK enggak, di apa-apa saya dan dari itu Pak. Malah jadi naik ya. Itu benar tuh. Pengennya dia, kita ada seperti itu, kita bicara apa adanya ya. Yes. Sampai waktu kita pindah ke JST, ada teman-teman dari JST datang ke saya, pengen pindah ke perusahaan saya. Kenapa kamu pengen perusahaan saya? Karena gini, saya tahu kok Pak Hendra sama Jepangnya akrab, betul nggak akrab dia bilang. Saya ke Jepangnya berani ngomong enggak. Benar. Saya berani ngomong enggak. Iya, dan tidak. Tapi ngomong enggak itu pasti ada alasan. 1, 2, 3, 4. Intinya kita harus berani mendengar kebenaran. Saya tuh yang kita kambing tadi Pak Hadis. Itu bagus sekali. Siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya izin penutup kalau begitu. Ini saya kira ini kesimpulan yang salah satu kesimpulan dari kesimpulan pertemuan ini Pak Noh. Ya. Jadi Pak Hendra berhak saya kasihkan buku saya yang pertama. Mungkin di buku yang pertama ini saya ada quote yang saya buat. Kalau nggak salah, saya lupa di buku yang ketiga apa yang keempat. Ketika Anda jadi pemimpin, jangan pernah Anda mimpi mau jadi pemimpin yang baik ketika tidak berani berkata ya dan tidak pada tempat yang tepat. Setuju Pak Hendra? Harus berani Pak. Tuan, Saco, ini kan kita bangsa sendiri kita yang downgrade cara pikir kita. Kerja di mana Pak? Biasa pasang masih Joni, apa tuh Joni? Jongos Nippon. Dia sendiri yang bikin Jongos Nippon. Kita
strategic partnernya perusahaan profesional Jepang. Itu beliau testimoni fakta. Insya Allah yang lainnya akan juga begitu ya. Tapi tidak semua orang latar belakangnya sama. Biasanya memang ada yang tipenya services, ya ada tipenya petarung. Tapi kan bisa lah. Walaupun dengan ngomongan yang lembut kayak Pak Jokowi, jadi juga kan infrastruktur. Tapi kalau gayanya Pak Hendra cocoknya sama saya. Take it or leave it. Kalau enggak selesai. Ya Pak Hendra ya. Makasih Pak, Bapak menyimak dengan serius dari awal saya lihat. Yang mau buku teknisnya silakan, udah ada. Ya.